Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 bernama Faker ingin menjelaskan hasil dari PBL kami yang berjudul pemanfaatan RPC dalam mengidentifikasi sentimen ulasan pengguna aplikasi dengan machine learning menggunakan objek Python. Pertama-tama, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama Fahrul Islam, yaitu saya sendiri, kedua ada Edgar Matoto, dan yang ketiga ada Muhammad Ariputra Pratama. Masuk kepada pendahuluan, dalam perkembangan aplikasi modern, terutama dengan arsitektur microservice, komunikasi antar layanan menjadi kunci utama. RPC digunakan untuk memfasilitasi interaksi langsung antara layanan. Pada konteks aplikasi identifikasi sentimen ulasan pengguna, komunikasi ini memungkinkan data ulasan untuk dikirim ke layanan praproses yang dimana akan diteruskan ke layanan machine learning untuk klasifikasi sentimen, dan akhirnya hasilnya dapat dikirim ke antarmuka pengguna. Efisiensi komunikasi antar layanan berdampak pada latensi dan performa sistem. RPC memberikan fleksibilitas karena mendukung komunikasi real-time yang cepat dan responsif, memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi sentimen ulasan pengguna secara cepat. Ini meningkatkan pengalaman pengguna karena respons yang diberikan lebih akurat dan singkat. Lanjut pada komunikasi internal, yakni RPC. RPC digunakan untuk komunikasi layanan internal dalam sistem seperti pengiriman data ulasan dari layanan pengumpulan ke layanan machine learning. Sebagai contoh, seperti ini, mesin A mengumpulkan ulasan pengguna dari platform e-commerce atau aplikasi mobile, kemudian mesin B memproses ulasan tersebut dan mengirimkan teks ke layanan machine learning untuk analisis sentimen secara real time. RPC memungkinkan layanan A dan B berkomunikasi dengan cepat untuk hasil yang lebih efisien. Lanjut, komunikasi eksternal. REST API digunakan untuk integrasi dengan pihak ketiga, seperti contohnya aplikasi e-commerce mengirim permintaan pembayaran ke penyedia layanan pembayaran melalui REST API dengan data seperti jumlah pembayaran, ID transaksi, dan metode pembayaran. Lalu kemudian penyedia layanan memproses serta memvalidasi data tersebut, lalu mengirimkan respon berupa status, yaitu sukses, gagal, atau pending. Yang selanjutnya digunakan aplikasi untuk memperbarui status transaksi dan mengkonfirmasi kepada pengguna bahwa pembayarannya telah selesai. Kombinasi RPC dan REST API dapat memberikan banyak manfaat seperti efisiensi operasional. Kombinasi RPC dan REST API memungkinkan aplikasi memaksimalkan efisiensi di mana RPC menangani komunikasi internal dengan cepat dan responsif, sementara REST API mendukung integrasi eksternal yang lebih luas. Yang kedua ada pengurangan latensi. RPC menyediakan komunikasi real-time dengan latensi rendah antar layanan internal, memastikan pemrosesan data yang lebih cepat dan efisien dalam sistem. Yang ketiga adalah fleksibilitas integrasi eksternal. REST API memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan layanan eksternal seperti sistem pihak ketiga atau sumber data lainnya yang dapat meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, skalabilitas dan adaptabilitas. Dengan menggabungkan RPC dan REST API sebagai layanan internal dan integrasi eksternal, aplikasi menjadi mudah diskalakan dan diadaptasi untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi maupun permintaan pasar. Sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya.
Dalam sesi ini saya akan membahas perbandingan konseptual dan visualisasi implementasi antara RPC dengan JRPC, khususnya dalam mendukung sistem analisis sentimen penggunaan aplikasi. Nah, pertama mari kita lihat konsep dasar dari RPC terlebih dahulu. RPC merupakan kependekan dari Remote Procedure Call. RPC adalah pendekatannya secara function oriented, yang artinya itu komunikasi dilakukan secara internal dengan cara melakukan pemanggilan function atau prosedur tertentu kepada suatu server gitu. Nah, unggulan utama yang perlu di-highlight dari RPC adalah yang pertama itu latensinya rendah karena menggunakan protokol binary gRPC untuk melakukan transfer data. Nah, yang perlu di-highlight selanjutnya yaitu throughputnya tinggi sehingga membuatnya cocok untuk komunikasi internal dalam sistem yang memerlukan respon real time secara cepat. Nah, contoh penerapan RPC adalah pada modul pengelolaan transaksi dalam sistem perbankan, yang dimana pada sistem perbankan itu sangat diperlukan efisiensi waktu untuk mengelola data secara cepat antara layanan internal. Selanjutnya mari kita bahas mengenai REST API. Berbeda dengan RPC, REST API ini pendekatannya secara resource oriented. Komunikasinya itu dilakukan melalui URI yang mempresentasikan resource dengan protokol HTTP dan format data seperti JSON ataupun XML. Jadi menggunakan method get, post, put, atau delete. Lalu pada bagian server itu resource-nya akan nilai kembaliannya itu bisa berbentuk XML ataupun dalam bentuk JSON format. Nah, REST API ini lebih fleksibel dibandingkan dengan RPC dikarenakan pertama itu mendukung interoperabilitas lintas platform yang membuatnya ideal untuk aplikasi yang perlu terhubung ke layanan pihak ketiga seperti gateway pembayaran. Selain itu, REST API ini mudah diintegrasikan dengan layanan eksternal. Tetapi dari kemudahan fleksibilitas REST API, REST API itu cenderung memiliki latensi yang lebih tinggi dikarenakan formatnya itu berbasis teks sehingga memerlukan proses parsing tambahan. Nah, berikut contoh penerapan RPC request pada bagian pada suatu aplikasi yang cukup besar yaitu WhatsApp. Nah, di sini terdapat terdapat dua section ya. Yang pertama itu client node dan juga server node. Nah, pada client node itu secara garis besar akan membahas mengenai bagaimana pesan ini akan dihandle. Jadi pertama itu menentukan service atau shard mana yang akan digunakan untuk melakukan pemanggilan ini, siapa yang handle pemanggilan ini gitu. Yang kedua itu setelah ditahu servernya atau service-nya atau shardnya yang melakukan pengambilan yang akan menghandle ini itu berdasarkan latensinya rendah tentu saja. Dan yang ketiga itu kepada siapa panggilan ini akan dikirimkan. Lalu di sini terdapat send request. Jadi shard dan atau service-nya itu akan dilempar kepada bagian section server node. Nah, pada bagian server node itu secara garis besar akan mendaftarkan shardnya tersebut pada bagian pada server application, lalu akan menghubungi dispatcher. Dispatcher ini secara bisa dibilang itu bertugas untuk membagi tugas kepada si worker. Berarti akan terdapat banyak worker, lalu akan menghubungi worker mana yang sedang tidak sibuk dan dapat menghandle pesan ini. Ketika sudah diketahui workernya yang mana, maka akan masuk kepada bagian queue. Pada bagian queue itu antrian. Nah, setelah gilirannya untuk di handle atau diproses oleh worker, setelah worker akan dikirim oleh worker dan setelah pesannya itu dikirim, maka akan mengambilkan resultnya itu kepada si caller. Selanjutnya ini merupakan visualisasi implementasi dari REST API. Nah, terdapat dynamic web app, Android app, desktop application, iPhone app, dan juga JavaScript web app. Kelima aplikasi tersebut akan terhubung ke REST API. Nah, API di sini berfungsi sebagai perantara antara kelima aplikasi tersebut dan database. Jadi database-nya ini yang akan menyimpan informasi yang dapat diakses oleh kelima aplikasi tersebut melalui REST API. Jadi dapat disimpulkan bahwa REST API itu bertindak sebagai jembatan antara yang menghubungkan aplikasi-aplikasi ini dengan database sehingga dapat menjamin bahwa semua aplikasi ini dapat diakses
dan dapat memperbarui data secara lebih efisien. Selanjutnya pada sisi pengujian. Di sini kami menggunakan Python untuk menguji RPC dan untuk menguji REST API kami menggunakan sebuah aplikasi atau tools GUI yang bernama Postman. Berikut adalah implementasinya. Di sini kami menggunakan sebuah program machine learning sederhana yang melakukan prediksi terhadap sentimen suatu aplikasi. Di sini machine learningnya memiliki 3 output, yaitu positif, negatif, dan netral. Dan kedua sistem ini atau RPC dan REST API menjalankan machine learning tersebut eh, dengan program yang sama persis. Nah, dalam faktor pengujian kali ini, kami melakukan perbandingan, yaitu dengan melihat waktu latensi yang dibutuhkan dan penggunaan memori yang dibutuhkan kedua sistem ini. Untuk hasil pengujian latensi RPC, di sini kami melakukan pengujian menggunakan program Python. Di sini terdapat eh, sebuah kita memasukkan sebuah proxy, kemudian kita memasukkan URL dari RPC tersebut. Kemudian di sini kita bisa mengambil input user, contohnya kita bisa tulis secara manual di terminal. Kemudian untuk menghitung latensinya, eh, kita bisa menjalankan sebuah timer sebelum RPC tersebut dipanggil dan menghentikan timer tersebut setelah RPC tersebut selesai dijalankan. Kemudian kita bisa menghitung response time-nya dan menampilkannya pada terminal. Nah, di sini hasil penjalanan dalam terminal bahwa hasilnya adalah di sini masukkan ulasan user pertama, kemudian hasilnya yaitu netral, dan ini yang penting, response time-nya yaitu 0,051 detik atau 51 milisecond. Ini untuk RPC. Kemudian untuk REST API di sini kami menggunakan Postman sebagai pengujian. Di sini kita bisa memasukkan URL, kemudian metode HTTP-nya yaitu post dan body-nya. Di body ini kita akan mengisi review dari aplikasi, review dari user aplikasi. Kemudian kita bisa melihat hasilnya dan latensinya. Di sini latensi yang dibutuhkan adalah 63 detik. Di mana artinya bahwa REST API ini membutuhkan latensi yang lebih lama dibanding dengan RPC yang hanya membutuhkan 51 milisecond. Selanjutnya, untuk pengetesan penggunaan memori pada RPC sendiri, di sini penggunaannya yaitu 3,3% pada CPU. Kemudian untuk memorinya, dia menggunakan sebanyak 14,5%. Untuk penggunaan memori pada REST API sendiri, di sini untuk CPU-nya, dia menggunakan 3,3%. Kemudian untuk memori, dia menggunakan memori yang lebih sedikit, yaitu 13,9%. Di mana ini lebih sedikit ya daripada penggunaan memori pada RPC. Nah, kesimpulannya di sini kami mendapatkan bahwa RPC memang unggul dalam hal latensi, yang memiliki latensi yang lebih rendah dan memiliki efisiensi dalam komunikasi dibanding dengan REST API yang membutuhkan latensi yang lebih lama. Namun, REST API memiliki pengguna memori yang lebih fleksibel dan hemat jika dibandingkan dengan RPC. Nah, dari data ini kami simpulkan bahwa RPC ini memang cocok jika digunakan dalam komunikasi internal yang membutuhkan waktu eh, transfer data yang cepat dan intensif. Kemudian REST API ini cocok digunakan untuk komunikasi berbagai perangkat eksternal atau sistem eksternal, di mana dia membutuhkan memori yang lebih sedikit atau lebih hemat. Baik, sekian presentasi yang kami buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.